Ya. Jadi saya mau bertanya soal Pendeta Gilbert itu pada waktu datang ke Sungai Bahar. Bisa itu ku ceritakan? Bisa. Iya. Ya, dia waktu itu tanggalnya saya sudah lupa ya. Dia datang ke Sungai Bahar itu pas pagi-pagi. Kami baru bangun tidur itu. Belum ngapa-ngapain. Cuci muka aja belum. Dia sudah datang dengan rombongan. Dengan rombongan. Iya, dengan rombongan yang dari Jambi, ada yang satu orang dari Sungai Bahar. Jadi dengan catatan mereka datang untuk mengucapkan belasungkawa dan berdoalah di rumah. Sesudah selesai di rumah acaranya, kami berangkat ke makam ziarah. Sampai di makam berziarah, ya di sana dia memimpin doa juga ya selaku pendeta. Selaku pendeta ya kita terima aja. Dia datangnya kan hanya untuk berbelasungkawa. Iya. Tuh, itu aja kedatangan dia ke sana. Apakah ada pembicaraan lain mengenai soal dia mencurigai bahwa ada perkosaan dan itu keluarga supaya menerima, supaya keluarga sabar, begitu-begitu ada omongan tentang itu nggak ya dari Pendeta Gilbert Lumoindong? Dia cuma berbicara soal apa ini kejadian. Soal kejadian? Dia bilang ya ini soal kejadian ya kita serahkan aja lah ke aparat hukum. Itu sudah ada yang memproses. Kita berdoalah biar persoalan ini cepat selesai. Itu aja omongan dia. Iya, itu normatif sih. Semua juga akan bicara yang sama. Cuman soal ketika itu dengar dia berbicara dan memberikan keterangan di media soal Sambo membunuh karena urusan harkat dan martabat keluarga. Jadi keluarga Huta Barat mohon bisa menerima seandainya memang Joshua memperkosa, makanya menimbulkan kemarahan. Itu bagaimana perasaan itu waktu mendengar itu? Itu sudah saya bantah dia melalui WA. Ada ini nanti saya, ya ada ini bantahannya sama. Boleh. Sama hula-hula kita, Pak Komarudin sudah saya kirim sama Pak Komarudin, sama Poso kita di Martin, sama si Nelson sudah saya kirim sanggahan saya itu sama melalui WA. Nanti boleh saya dikirim. Boleh ya dikirim. Enggak. Oke, nanti WA ini saya mau live nih supaya saya bisa putar rekaman ini supaya jelas ya bahwa keluarga menerima dengan baik-baik. Lalu kemudian perasaan Ito sendiri bagaimana setelah melihat dia datang baik-baik mau ziarah lalu dia ngomong sesuatu yang menyerang tanpa bukti, itu bagaimana lah perasaan Ito dan Edaku? Justru itulah saya lihat di YouTube. Dia katanya berbicara dengan si Putri. Nah, berbicara itu dia sudah yakin bahwa pembicaraan si Putri itu adalah jujur. Makanya seorang hamba Tuhan kalau tidak dia beritakan kejujuran dia berdosa. Jadi saya bantah. Saya bantah waktu itu. Jadi ada bantahannya di sini nanti dikirim sama. Iya, boleh nanti saya masukkan dalam live chat saya ya. Tapi, soalnya saya bilang saya bilang sama dia, itu Pendeta Gilbert yang terhormat. Saya bilang gitu, memang agak kasar, tapi tajam sama dia kan. Setahu saya, seumur saya begini, baru ini kali ini saya dengar seorang pendeta bisa memfitnah orang yang sudah meninggal. Nah, gitu. Itu poinnya, memfitnah orang yang sudah meninggal. Perasaan Eda macam mana lah dengar omongan anak kita dibilang seperti itu tanpa ada bukti? Itu yang saya pengen tahu. Sedihkah? Itu makanya itu marah atau kecewa? Saya marahnya melalui WA itulah. Soalnya saya telepon tidak diangkatnya. Sesudah saya WA baru ditanggapinya. Ditanggapinya hanya sekali dengan WA dan selebihnya dengan pembicaraan rekaman. Oke, jadi aneh ya, dia sudah datang seolah-olah ingin menjadi pendeta yang mendoakan dan juga mengatakan kebenaran. Yang dia katakan ini bukan kebenaran karena dapat dari mulutnya Putri yang sudah berbohong, yang pembohong itu.
Jadi saya nanti akan naikkan pembicaraan ini ya Itoku. Mohon dikirim WhatsApp-nya. Nanti saya live kira-kira jam 9 ya Itoku. Iya, sesudah itu kan saya bilang, apakah Anda masih percaya? Sedangkan kasus di Duren 3 sudah di SP3-kan. Berarti Anda lah satu-satunya yang mau 2 kali dibohongi si pembohong. Berarti Anda ini bicara tukang bohong. Itu dia. Menyebarkan omongan dari seorang pembohong. Iya. Soalnya saya lihat di YouTube itu langsung saya panas itu. Sesudah itu pas aku ke fotokopi, ada yang mau saya fotokopi waktu itu, ada warga Manurung yang bawa dia ke rumah. Saya langsung agak setengah marah sama si Manurung ini. Karena dia yang membawa. Le Manurung, gue bilang apa? Saya sebenarnya menyesal kamu kenalkan sama si itu. Gue bilang gitu. Kenapa Le? Kutunjukilah itu YouTube dia itu. Iya, memang. Pantaslah kalau itu menyesal dan itu marah. Kalau telepon langsung si Gilbert itu ya, aku bilang langsung keringat dingin dia. Iya. Tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Jadi ini nanti saya akan tayangkan supaya itu juga bisa dengar bahwa kita sendiri tidak terima ya kalau itu marah dan panas dan menyesal itu memang pantas seperti itu, tidak pantas keluar omongan seperti itu dari seorang pendeta. Jadi nanti saya live jam 9 saya kirimkan linknya ya Itoku. Oke. Tapi itu sehat-sehat ya sama Eda ya? Iya, kami lagi di Bangko itu. Lagi di mana? Di Bangko? Di Bangko, di rumah ya Vera. Iya. Oh, salam buat Vera ya Itoku. Salam buat Vera. Nanti kapan-kapan baunya mau ngobrol sama dia, kasih tahu ya. Iya. Oke. Dia panggil aku Nantulang ya? Bolang. Oh, sama-sama ya, Bau ya. Oke. Saya kirim ya yang saya bilang sama si Komar siapa itu si Siap. Kirimlah. Mau lihat ya Mada Itoku. Ya, makasih. Sehat-sehat Mahamusude. Saras. Oke. Nah, sayangan Inang semuanya, itu tadi pembicaraan Inang dengan Samuel Huta Barat sebelum mulai acara live ini. Jadi saya konfirmasi supaya kita ini di semua janganlah kita bicara kebenaran, tapi ternyata yang kita suarakan itu adalah fitnah, ya. Yang lebih kejam lagi yang difitnah itu adalah Joshua Huta Barat yang sudah tidak bisa membela. Ada yang tanya, tolong spill dong Inang, Pak Pendeta Gilbert ngomong apa emangnya? Jadi dia bicara bahwa memang bla 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 membawa nama Tuhan sebagai hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran. Jangan sampai nanti keluarga Huta Barat tentu saja akan bersedih kalau ternyata ada perkosaan. Mohon juga agar menerima bahwa sebetulnya semua juga bisa memperkosa, ada anak memperkosa orang tua, ada bapak memperkosa anak. Jadi mengambil kasus-kasus yang sama sekali tidak ada hubungannya dan ingin menarasikan bahwa sebetulnya mungkin saja terjadi perkosaan itu, gitu kan, yang sebetulnya keluar dari pengakuan Putri Chandrawati. Jadi pada waktu datang ke Sungai Bahar, saya diceritakan oleh Pak Samuel bahwa mereka tadi didengar ya, dia belum bangun tidur pagi-pagi, terus katanya mau ziarah, dari ziarah lalu ketemu, tetapi ya tidak ada sedikit pun prasangka atau syakwa sangka dari keluarga Samuel kalau Gilbert ini sepertinya utusan Sambo yang kemudian mendatangi PC katanya. Ya, itulah Sobat Waras sepenggal video yang baru saja kita simak. Ternyata tujuan dari Gilbert Dumandong datang ke rumah Brigadir J, bersiarah, ketemu orang tua Brigadir J, ternyata punya tujuan busuk. Ya, tujuannya ya dia ingin menyelamatkan Sambo dari perkara ini. Ya, luar biasa ya, sangat luar biasa. Orang yang sudah mati masih juga terus dituduh-tuduh, dan saya nggak tahu hikmat apa yang dimiliki oleh Gilbert Dumandong ya untuk mati-matian tetap membela Sambo dan Putri dalam perkara ini.
Oke, itu saja video singkat dari saya. Salam waras ya, dan jangan sampai kita menjadi bodoh hanya karena kita ingin membela sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada dua orang yang berperkara, hendaklah kita jadi penengah. Jangan membela satu pihak manapun, jadilah penengah, jadilah pendamai. Oke, salam waras dan bye-bye.